dengar suara saya ya? Dengar. Ya, jelas Bang. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sebenarnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang tenang ini, sore hari yang cerah ini. Di Bali juga cerah ya. Yang mana kita bisa mendiskusikan sesuatu yang insya Allah berguna untuk kelanggengan, khususnya untuk masa depan bangsa dan negara kita ini. Judulnya menarik, yaitu pelanggaran HAM dan demokrasi di era reformasi. Kalau kita melihat ke belakang ya, di awal yaitu euforia demokrasi, ya kan, sehingga kebebasan yang tercermin lewat amandemen Undang-Undang Dasar yang bernuansa liberalistik dan kapitalistik ya, kalau menurut saya. Kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi oleh Profesor Suteki bahwa ada 4 kali amandemen kita ini dirubah ya kan, Undang-Undang Dasar 45 ini. Sebenarnya ini harapan kita kan untuk memperkuat ya, untuk memperkuat dan sebagainya. Tapi nampaknya kok cenderung kebalikannya, yaitu menghilangkan nilai-nilai yang dibangun oleh the founding fathers. Termasuk ya merosotnya MPR, kewibawaan MPR. Terus ngomongnya mana? Ada yang dipencet di sininya. Ini suara saya masuk ya? Iya. Kemudian yang kita tahu MPR dan DPR itu saat ini akhir ini pada dekade ini itu nampaknya yang menjadi lembaga tinggi negara belaka. Hanya simbol belaka kalau menurut saya. Kenapa demikian? Ya, yang mana hal ini bahkan menyebabkan peran presiden yang dominan dengan adanya DPR yang statik ini ya. Dalam era reformasi ini, model pilpres dan pemerintah koalisi partai itu menyebabkan DPR terkooptasi presiden. Itu. Di masa periode ini sangat-sangat menonjol kalau menurut kami. Sangat menonjol. Spirit awal pengubahan Undang-Undang Dasar 1445 yang konstruktif, yaitu untuk memperkuat perlindungan HAM. Awal reformasi hal ini relatif awal-awalnya ya, relatif dapat terwujud nampaknya. Tetapi seiring dengan waktu dan kuatnya domain atau kekuasaan eksekutif, pelanggaran HAM terjadi masif. Khususnya pada periode-periode saat ini ya. Salah satu contoh, meninggalnya atau tewasnya ratusan petugas KPPS. Jumlah 700 itu bukan jumlah yang kecil ya, dan bukan hal yang biasa ya. Masalahnya adalah nampaknya tragedi ini by omission atau ada pembiaran yang cenderung kurang serius dalam pengusutannya. Desakan aspirasi atau suara demokrasi tak direspon. Itu jelas itu. Kemudian mistik demokrasi terjadinya 700 petugas ini bisa dikatakan adalah tumbal pesta demokrasi dalam pelanggaran HAM. Kemudian ada yang lain juga, seperti terbunuhnya dan ada penganiayaan pada tanggal 21-22 Mei 2019. Sekurangnya ada 9 orang kalau nggak salah itu. Yang dikatakan ya bisa dikatakan terbantai tanpa pengusutan yang seksama. Diselesaikan oleh tim memang, tim pencari fakta, tapi bentukan dari kepolisian. Ya kan? Bahkan
konon kabarnya ada beberapa polisi yang dapat sanksi administrasi waktu itu. Kemudian penanganan polisi yang melibatkan tim squad elit kepolisian yaitu BRIMOB dalam kasus unjuk rasa revisi Undang-Undang KPK yang seperti yang kita ketahui, yaitu ada yang tewas juga, menewaskan mahasiswa bahkan. Ya. Begitu aparat bertindak membabi buta saat menangani unjuk rasa Undang-Undang Omnibus Law, penangkapan dan penahanan terjadi di mana-mana. Termasuk diantaranya menjadi korban dari klien kami sendiri, yaitu Sahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, terus ada Gus Nur, dan lain-lain. Yang mana seperti Suteki tadi katakan ya, Undang-Undang ITE ini sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan. Maaf. Ya, sorry. Untuk menegakkan keadilan. Tapi yang kita tahu Undang-Undang ITE ini seolah-olah alat untuk pelanggaran HAM itu sendiri. Coba bayangkan, khususnya ada di situ ada pasal yang saya katakan pasal sapu jagat, yaitu pasal 28 ayat 2. Hampir semua. Pembicara nggak kelihatan. Masa nggak kelihatan? Iya, dari kami, dari luar Pak. Yang terlihat yang bertiga nih panitia. Harusnya Bapak yang terlihat gitu loh. Saya tidak tahu ini. Di Zoom kelihatan kok. Ini kelihatan. Kelihatan kok, kelihatan jelas. Kelihatan. Tolong. Lanjut. Tolong teman-teman di unmute ya, di unmute. Ini agak kacau ini. Saya ini terganggu sekali saya ini. Lanjut jelas. Iya. Ya kan? Penangkapan dan penahanan terjadi di mana-mana ya, termasuk Sahganda, kemudian termasuk Jumhur, Gus Nur dan lain-lain ya, Anton Permana, dan di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Ya kan? Padahal penangkapan-penangkapan itu terjadi pada saat mereka pada periode waktu demo yang secara konstitusional diperbolehkan oleh undang-undang. Yaitu pada jam-jam yang sesuai dengan permohonan pemberitahuan mereka. Kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa di undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 9 kalau tidak salah, 98 itu jelas pasal 18, jika siapa saja yang menghalang-halangi, 18 ayat 1, yang menghalang-halangi unjuk rasa yang konstitusional, apalagi dengan paksa dan kekerasan, itu adalah dapat dipidana selama 1 tahun. Dan ayat 2-nya jelas mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kejahatan. Makanya saya kalau bilang kalau perbuatan kejahatan berarti orangnya siapa kan begitu. Gitu kan. Yang terakhir, fenomena terbunuhnya 6 anggota FPI. Ya kan katanya konon kabarnya 2 terbunuh di jalan tol, kilometer sekitar 50, dan 4 ya dikatakan diculik atau ditembak di tempat misterius. Adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Itu tanggung jawab kepolisian dan presiden selanggurnya. Dan sangat melanggar konvenan HAM internasional. Dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dipermasalahkan. Tinggal ini Profesor Hafid ini yang ahlinya ini. Iya. Makanya di sini saya sebagai Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia sudah bikin pernyataan ya khusus. Ya kan? Bahwa kasus penembakan 6 anggota FPI oleh polisi dan oleh kepolisian Polda Metro Jaya telah menimbulkan keprihatinan masyarakat khususnya umat Islam. Bahwa perbedaan
pernyataan antara Polda Metro Jaya dengan keterangan resmi FPI mengenai sebab atau kronologis terjadinya penembakan 6 anggota FPI tersebut telah menimbulkan kesimpangsiuran berita. Itu yang kami di masyarakat ya. Oleh karenanya diperlukan penjelasan objektif dan transparan yang berdasarkan pada hasil penelitian. Ya kan? Atau bisa saya katakan perlu juga pendidikan dan lembaga independen atau tim pencari fakta. Bahwa apapun hasil penelusurannya, penembakan 6 anggota FPI yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman yang bertugas menguntit kegiatan dan menjalankan HRS yang bukan seorang buronan, apalagi teroris, jelas-jelas dikategorikan sebagai perbuatan di luar hukum atau yang kita bisa dikatakan dengan extraordinary killing dan sangat melanggar HAM. Atas hal tersebut, mengingat berlebihan dan berbahayanya mentoleransi penembakan 6 anggota FPI tersebut, maka pengurus IKAMI, Ikatan Pusat, dengan ini menyatakan sikap. Sudah jelas-jelas, yaitu mengutuk keras perbuatan wewenang pihak kepolisian yang telah melakukan penembakan hingga tewas 6 anggota FPI di jalan tol Jakarta Cikampek tersebut. Kedua, mendesak Komnas HAM atau DPR RI untuk membentuk komisi pencari fakta independen guna meneliti dan menyelidiki kebenaran objektif dari peristiwa yang diduga sebagai perbuatan melanggar HAM oleh pihak yang melanggar. Ketiga, mendesak untuk akses penyelidikan internasional jika dalam proses penelusuran komisi menghadapi hambatan kekuasaan politik domestik. Yang keempat, masyarakat khususnya umat Islam diharapkan tetap tenang dan memantau perkembangan dengan seksama, bekerja sama dengan berbagai elemen yang peduli dan berkiprah pada penuntasan objektif kasus penembakan yang tadi kami sebutkan. Kelima, IKAMI, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, siap membantu berbagai pihak yang membutuhkan konsultasi atau advokasi hukum yang berkenan dengan penelusuran dan penuntasan kasus yang diduga melanggar HAM berupa penembakan yang menyebabkan tewasnya 6 anggota FPI tersebut. Demikian pernyataan sikap IKAMI Pusat ini sampaikan demi pemulihan kewibawaan hukum dan aparat penegak hukum. Itu sikap dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Perlu dipahami bahwa kami sudah mempunyai 11 cabang di 11 provinsi. Ya kan? Kemudian masalah pelanggaran-pelanggarannya, karena saya ditugaskan sebagai pemantik ya di dalam itu. Pemantik, saya bingung ya mencari pemantik itu apa gitu. Ya, mungkin Pak pengacara bisa ceritakan perjalanan yang Pak Sahganda sama Anton Permana sampai mana ini? Ya, silakan. Jadi begini, memang ini dalam taraf penyidikan dan dalam taraf proses kami juga tidak membuka, karena kalau terbuka itu nanti yang diuntungkan adalah pihak lain, ya kan? Kami hanya akan bicarakan hal-hal yang global aja ya, artinya yang standar aja. Memang sampai saat ini khususnya kedua orang itu, yaitu Pak Sahganda itu sudah P21 dan bukan kewenangan kepolisian lagi. Beliau kewenangan penuh dari kejaksaan. Karena minggu lalu sudah P21, sudah diserah terimakan, ya tahap 2 ya. Ya tahap 2 itu misalnya beserta orangnya. Dan sekarang dalam pengawasan memang tetap dititipkan di tahanan Mabes Polri. Ya kan? Dan ada kemungkinan saya tanya pada jaksanya, dan jaksanya yang menangani adalah jaksa gabungan. Yaitu antara Kejaksaan Agung 5 orang dan 3 adalah Kejaksaan Depok. Mungkin ada yang menanyakan kenapa Depok? Karena lokus perbuatan beliau ini banyak dilakukan di rumah, dan rumah beliau itu adalah di Depok. Jadi beliau ini disidangkan insya Allah di Pengadilan Negeri Depok, dan ada kemungkinan awal bulan depan. Karena sekarang ada pilkada, ada libur-libur dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian si Anton Permana juga demikian. Saya juga agak bingung ya, kenapa Anton Permana ini tiba-tiba ada laporan baru. Ada laporan baru di tengah-tengah
penyidikan yang belum selesai, sudah ada laporan baru. Dan laporan ini masalah yaitu suatu pernyataan resmi dari kami yang menyatakan mendukung pada mendukung unjuk rasa tanggal 13 kemarin itu. Pernyataan itu. Berdasarkan itu, padahal itu yang penandatangan adalah para presidium dan itu adalah sikap resmi dari kami. Bahkan disampaikan ke presiden itu gitu. Makanya wong terbuka gitu, kenapa ada pelanggaran hukum harus dibuktikan. Yang mana menariknya hampir semua itu dikenakan pasal-pasal yang kami sendiri sebagai ahli hukum bingung gitu loh. Ada pasal itu disebut pasal kebohongan, yaitu mereka menyebarkan hoax atau kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah ini yang menimbulkan, kalau itu ada kebohongan tapi tidak onar juga nggak bisa. Kalau dampaknya menimbulkan keonaran karena mereka, tidak satu pun sampai saat ini ada yang menyatakan demo-demo kemarin itu adalah akibat dari Twitter atau informasi-informasi dari mereka. Kalau emang demikian agak aneh. Demo tanggal 13, sedangkan namanya Pak Anton Permana itu dilaporkannya tanggal 1 Oktober. Apa hubungannya dengan demo tanggal 13 Oktober? Emang dia tahu masa akan datang. Saya sampai bilang apakah dia Nabi Haidir yang tahu masa depan, saya bilang. Itu menarik. Yang Sahganda juga menarik juga. Bagaimana mungkin dia ditangkap jam tanggal 13 jam 4 pagi, ya kan? Jam 4 pagi nih. Ya kan? Saya berhak menyatakan demikian karena saya PH-nya, penasihat hukumnya, jam 4 pagi dia itu ditangkap. Kemudian sprindik, surat perintah penyidikan itu pada tanggal dan hari yang sama. Berarti kesimpulannya apa? Berarti paling lama adalah tanggal jam 00. Yaitu 4 jam sebelum yang bersangkutan itu ditangkap. Padahal jelas-jelas jika seorang itu akan berstatus tersangka jika sudah memenuhi 2 alat bukti. Mempunyai 2 alat bukti, itu jelas. Bagaimana dalam 3 jam, kapan mereka memeriksa pelapornya? Pelapornya kan harus di BAP. Apakah dalam waktu 3 jam itu mereka sudah bisa mendapatkan ahli? Apakah 3 jam itu mereka bisa dapatkan saksi-saksi lain? Itu impossible. Makanya kami sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kami insya Allah akan bisa mematahkan nanti di dalam persidangan. Karena itu hak kami. Ya. Jadi peran kami nanti akan banyak di persidangan dibandingkan dengan pendampingan. Karena pendampingan itu memang kita tidak boleh banyak memberikan pendapat-pendapat. Satu. Yang menarik lagi, kami dari awal juga bingung. Biasanya di dalam namanya laporan itu ada 2. Ini untuk pemahaman teman-teman yang bukan orang hukum ya. Itu ada model A dan model B. Kalau model A, pelapornya adalah kepolisian. Kalau model B, pelapornya orang awam. Ternyata begitu BAP kami terima, kan dari awal kami tidak tahu. Tanya sih, ya agak tidak diberikan keterangan yang jelas siapa pelapornya. Ternyata pelapornya itu adalah pihak luar. Kalau boleh saya katakan, yang biasa melapor itu loh. Ya kan, yang punya profesi melapor. Itu. Kalau boleh saya katakan, juga orang, saya nggak tahu orang mana itu, namanya Hussein Sahab. Tanda kutip. Tahu kan arahnya? Di mana letak dia kan tahu kita. Seperti itu. Ya kan? Biasanya, tapi kita tidak usah khawatir, karena beliau ini adalah bukan kaleng-kaleng, seperti itu. Beliau ini fighter, ya kan? Biasanya mereka ini biasa. Kita tidak usah khawatir kemarin, karena beliau ini adalah jadi bukan kaleng-kaleng, seperti itu. Beliau ini fighter, apapun ya kan? Biasanya mereka ini biasa. Kita tidak usah khawatir kemarin, karena beliau ya kan? Untuk pelanggaran HAM mereka mungkin sudah sering kami katakan ya, yaitu pada waktu menangkap Anton Permana itu, mereka meloncat pagar, dan pagar itu tinggi sampai ada yang luka, kemudian memotong CCTV dan sebagainya,
Itu jelas pelanggaran HAM dan itu sudah kami laporkan ke Komnas HAM dan Komnas HAM memahami soal itu dan kami ingin tahu apa kira-kira langkah lebih lanjut dari Komnas HAM. Dan kami punya rencanakan bersama petinggi-petinggi kami ingin melakukan audiensi ke DPR RI dalam waktu dekat ini. Barangkali sementara seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.